balik lagi di jalan kan. Kadang-kadang gue kalau ngeliat kayak gitu, oh ya sudah pekerjaan dia gitu loh. Lo bisa twist semua itu ya. Kalau nggak capek banget seharian. Selain ketika lu ketemu pasien, kapan momen lu kayak cian itu? Pasti ada dong. Itu tadi dia bilang film kan. Film gue nggak bisa nahan cuy. Terus Heartwarming rada nggak kuat. Pernah nggak lu nangis? Ada beberapa film yang menurut gue tuh film horor. Contohnya La La Land sama 500 Days of Summer. Buat laki-laki tuh horor banget. Lu pernah nonton 500 Days Tahu of Summer? sih, tapi biasa aja gue. Oh sorry 500. Gue pikir itu. Bukan 300. Bukan. Bro kalau 300 Ada this is Sparta. Biasanya orang-orang yang menganggap film ini horor tuh karena pernah mengalami. Aduh. Masa sih kita bukan di sini Kel? Lanjut kita lanjut Ya, ceritanya. tapi gini bro. Gue nangis. Mungkin ini hidup orang dewasa. Cuy, gue baca penelitian cuy. Ada nih di balik lagi ya, sebenarnya bukan penelitian yang resmi yang kayak di Springer atau yang kayak Inggris gitu. Tapi katanya kalau jempol kaki itu ada bulunya, hormonnya bagus katanya. Gokil. Gue ada banyak. Ada. Gue juga ada. Gak ada gue cuy. Gak ada gue cuy. Gak ada. Lu hobbit deh. Ya, dia gak tahu Hobbit lagi nih. Tahu gua. Yang kecil-kecil juga tuh kayak anaknya Adi tuh. Yeay. Ini gue bawa karena kita per hari ini kita syuting, asik syuting. Gila. Dia tuh udah siap banget buat jadi bocong Cina. Manifestasi. Naik. Hari ini premier Mandalorian. Oh iya, di hari ini kita syuting. Oh, tadi sempet pas belum on cam lu nanya tentang yang momen-momen sedih. Iya, jadi gue nanya ke Adi, ke Bima, iya. ada nggak momen yang Momen Cian. Cian tuh adalah dari kasian, dia berevolusi menjadi Cian. kacian, biar lebih cute. Cian, ya Cian. CIYAN ya berarti. Itu CIYAN, sebenarnya Cian. cocok gitu. di bagian di daerah kota Makassar. Kata-kata itu. Kenapa? Coto Makassar. Oh, bukan coto soto. dari soto. Makan pakai cambel, pakai cengkeh. Enggak, kayaknya enggak deh. Berarti kalau anak-anak Makassar muda tuh bilangnya cayang camucit lali ya. Oke lanjut ya. Jadi gua Momen Cian tuh gimana tuh kayak? momen cian tuh ketika misalnya nih gua ngeliat bapak-bapak sama anaknya berdua jalan di mall tapi akrab gitu, kayak ada cute-nya tapi ada ciannya. Kenapa cian? Karena gue mikir ibunya kemana gitu. Makanya di cian nih cian. Itu Cina kemana ibunya? Cina, bukan Cian. Enggak lu cian, ibunya mana? Ibunya mana? Memang sebenarnya ibunya dia kalau secara film nggak ada. Oh nggak ada. Bapaknya Serius lagi anjir. Bapaknya bisa Itu emang Canda dia serius. mematikan jokes. gila, ini mematikan jokes. Kalau ini baru gua nyalain lampunya udah diambil spotlightnya anjing. Udah yang cian tadi lu ada nggak? Kalau gue itu tadi. Cian apa ya Cian? Atau enggak nih. Gue gak pernah sih kan. Ya udah satu lagi Gue punya perasaan nih. misalnya nih ada karyawan misalnya apa nih Asko atau S Hardware atau karyawan apa gitu, terus lu ngegapin dia lagi minum air putih gitu, kayak anjir nih maksudnya kayak dia pasti capek. Padahal lagi puasa ya. Dia minum air putih. Tapi lucu. Batal. Lu kesiannya karena apanya? Karena dia imannya gak kuat atau gimana tuh jadinya? Enggak, sebenarnya kan konteksnya nggak lagi puasa tadi, cuman kayak maksudnya kayak wah, Oh dia diam-diam minumnya. iya gitu. after a long day terus lu ini bawa bekal gitu. Terus cocok tuh pakai back soundnya lagu orang dewasa kan. Nah, momen-momen orang dewasa sih sebenarnya. Gitu lu ada nggak sih? Nah, tadi sebenarnya gue udah jawab juga, cuman gue jelasin dikit biar nggak salah paham ya. Jadi sebenarnya momen-momen rasa gue menggunakan perasaan itu ke orang lain sebenarnya mungkin terlatih untuk dibatasi, dan kayaknya energi untuk merasakan itu gue pakai pas gue lagi kerja. Itu kan sebenarnya kan menguras energi tuh. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh perasaan iba. Sebagai seorang psikiater ya, lulusan Jadi- terbaik ya. Nggak gitu dong. Framingnya luar biasa ya. Udah sekarang lu 3 rumah sakit lagi ya. Belum. Pas ini tayang udah 3 loh. Udah 3 loh. Belum. Amin. Amin. Tapi yang Jangan, nanti dua satu yang lagi kan belum ada. yang kabar. dua yang pasti di mana di? Di Karolus sama Karolus. di Duta Indah. Udah keluar lagi ya izin kerjanya. Sekarang Gokil. sehari 7 pasiennya. Lebih mudah-mudahan. Gitu enggak. Gila. Terus Tadi tuntutan kerjaan nih. tuntutan kerjaan. Jadi sometimes kalau di luar mode kerja, gue nggak, perasaan itu tuh kayak
ya udah asal lalu aja gitu loh ngeliat orang-orang seperti itu. Tapi gue nggak kuat kalau nonton film-film yang sedih. Tunggu. Asal lalu aja tuh dalam artian lu sering berarti di rumah sakit sering lihat momen cian. Di rumah sakit kan karena gue Ada orang sakit gitu lu cian. Kayak buat Calvin cian berarti ya. mungkin ya. Tapi kan kalau gue di poli jiwa kan memang Cian mode-mode pasiennya yang kurang lebih seperti itu. Iya, Yang oke. punya masalah pergumulan di dunia real life-nya mereka, ya gue yang menyerap cerita-cerita itu, mendengarkan cerita-cerita Jadi lu kecenderungan untuk kayak membatasi in real life ya, karena kalau ya, di luar kerjaan tuh kadang-kadang gue nggak menghabiskan energi untuk karena udah dipakai di kerjaan. yes, Oh, iya. menumpahkan perasaan-perasaan kayak gitu tuh Terus. misalkan kayak lu bilang let's say di pinggir jalan ngeliat itu, kadang-kadang gue tuh kayak ya sudah kalau pas lagi bawa jalan ya udah, gue nggak pernah memikirkan. Anak kecil jual tisu di lampu merah gitu. Lu biasa aja. Itu gue sas sih, tapi Gue kasihan tapi sas gue juga. lebih ke arah jahatnya, ada orang yang jahat gitu loh. Iya, Intinya. dan gue curiga sih sama brand itu, kenapa semua brandnya sama gitu yang jualannya. iya. Jangan-jangan nih yang Wow, momen konspirasi Indonesia. momen cian juga nih. Misalnya lu lagi ke mall, let's say misalnya di PIM atau di PS gitu. Misal gue lagi di meeting di PS, terus makan di tempat yang ya relatively kayak bagus gitu. Tiba-tiba ada ojol yang kayak nungguin gitu, pasti kan gitu loh, paham gak sih lu? Nah itu momen cian gue. Balik lagi di jalan kan, kadang-kadang gue kalau ngeliat kayak gitu, oh ya sudah pekerjaan dia gitu loh. Jadi rasanya kayak gitu tuh, Lu bisa twist semua itu ya. kalau nggak capek banget seharian. Selain ketika lu ketemu pasien, kapan momen lu kayak cian itu? Pasti ada dong. Itu tadi dia bilang film kan? Film gue nggak bisa nahan cuy. Buat gue lebih baik nonton Pengabdi Setan punya Joko Anwar, lagi-lagi Joko Anwar lagi. Gokil. Nice. Masih Oke. try. Mau yang ketiga, siapa tahu butuh. Bang Joko, bukan gue yang ini sampai Adi jadi pocong Cina, ironis sih bro. Padahal kan kerjaan gue ya. Enggak, padahal pocongnya Joko Anwar tuh gak pernah kelihatan mukanya loh. Khusus gue minta. Oh. Arogan. Dia udah bilang katanya kalau misalnya kameranya di panning, dia berhenti bentar. Lanjut. Gue lebih baik nonton itu daripada gue nonton film-film yang Hachiko, terus Heartwarming rada gak kuat. Pernah nggak lu nangis? Nah, ada cerita yang, jadi gue menganggap diri gue tuh kuat dalam hal nonton. Ternyata ada satu film yang gue gak kuat cuy. Apa? Ada beberapa film yang menurut gue tuh film horor. Contohnya La La Land. Oh horor ya. Horor banget anjing. Horor. Sama 500 Days of Summer. Buat laki-laki tuh horor banget. Karena Lu pernah nonton Lu belum 500 nonton Days tahu of Summer sih, kan? tapi biasa aja gue. Bro, itu cewek Zoe Deschanel itu mematahkan hati orang. Oh sorry 500. Iya, itu Gue pikir itu. Bukan 300. Bukan. bro kalau 300 Ada this is Sparta. Adam Sandler apa? 50 Shades of Grey. Bukan Adam Sandler sama Drew Barrymore. 50 First Date. 50 First Date. Oh itu Itu sebenarnya sedih tapi Adam at the Sandler. end, ya Adam Sandler sama endingnya lucu, Iya. menenangkan karena dia mendapatkan apa yang dia Closure buat ya? dari awal. Paham gua. Closure-nya dapat. Nah, La La Land itu di ending filmnya dia kan senyum-senyuman sama Emma Stone sama si Ryan Gosling. Ryan Gosling. Gila Ryan- gue tahu loh. Kenapa harus Karena gue gak nonton itu sampai habis. Hah? Iya. lu harus nonton endingnya cuy. Kriminalnya. Lu harus nonton endingnya tapi Gua- cuma sekali Gue seumur gak hidup. suka musikal. Oke, lu harus lihat Damn. Terus lanjut. Nah, si Ryan Gosling itu kan senyum sama Emma Stone. Kalau lu ngelihat pandangannya, itu tuh seolah-olah kayak ada cerita kita yang belum selesai, Best. tapi nggak bisa dilanjut lagi. Best. Itu waktu dia senyum. Pas gue langsung bilang Oscar. Iya. Terus gue Ternyata tidak ya. Oscar Hampir. hampir. Tapi beberapa nominasi menang. La La Land cukup banyak Ya, walaupun ya. bukan Best Bukan Picture Best tau gue. Picture. Dan menurut gue La La Land itu yang paling horor adalah ketika abis senyuman itu ada epilog what if. Ya. What if yang dibuat kayak seolah-olah tuh kayak itu bayangan, jadi gambarnya tuh ada kayak zaman sekarang tuh halation gitu, jadi kayak agak blur bercahaya gitu, terus lagunya na 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 na, Ya. la, 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 Dan la, itu la. Wah anjir. yang lu maksudkan itu sama kayak di 500 Days of Summer, puncak horornya adalah reality versus expectation. Yang dua gambar Emang itu ada ya? ada Oh cuy, iya. itu horor banget. Oh, iya.
Horor banget yang pas expectationnya dia dikenalin semua cowok, terus tiba-tiba dia dicuekin di realitinya. Biasanya orang-orang yang menganggap film ini horor tuh karena pernah mengalami. Aduh. Masa sih kita bukan di Oke, sini Kel? lanjut, Aduh. kita lanjut. Ya, ceritanya. tapi gini bro, gue Nangis. ini Cian, Iya. ini Cian. Menurut Ini gue itu Cian. horor. Itu menurut gue horor. Jadi lebih serem yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang kayak Hachiko, gue gak berani nonton sejujurnya. Gue takut. Gue juga lagi. Karena gue nonton, gue Gue tahu. nangis sih tapi Hachiko. Nah, gue nonton I Am Legend yang anjingnya dibunuh, dicekek aja gue sedih cuy. Gue sedih. Gue ngerti sih kalau agak-agak depressing tapi nggak sampai sesedih Sedih, itu cuy. sih. Tapi film zombie ya. Coy, Spider-Man, lu tau Spider-Man? Waktu Gwen Stacy mati, Andrew Garfield gagal nyelamatin, gue berkaca-kaca Itu cuy. sedih, itu sedih. Iya, gue berkaca-kaca. Lu sebagai Spider-Man suka sedih gak di situ? Sedih. Gue bukan tim Andrew Garfield lagi. Sorry. Oh, itu lagunya kan yang Gon ya. Iya. Terus, Tapi terkait si itu I Am Legend, lu bukan sakit sih. Lu nggak bisa melihat itu sebagai film zombie doang Kel, soalnya Kel. Lu bayangin dia sendirian di kota cuy. Iya, Cok. Dan anjing itu teman satu-satunya dan dia harus bunuh teman satu-satunya. Iya. It's about friendship bro. Iya. Iya, jadi bukan zombie sebenarnya. I Am Legend tuh bukan zombie. Apa? Dia tuh Will Smith. Zombie. enggak, bukan enggak, soalnya ada konspirasi Lu di apa sih TikTok. sebelum ini? Konspirasi di TikTok. Dia tuh sebenarnya adalah Dia bersih sama Alita. cowok. Gue inget, ntar lu tahan dulu situ. Cuma dia komen, ayo kita zombie. Itu menurut gue puncak Aldi Tahir tuh dia komen ke Dewi Persik, kapan kita zombie lah. Apa Bim? Iya, karena kayaknya itu ada konspirasi di TikTok gitu. Kalau I Am Legend tuh bukan hanya sekedar film zombie atau gitu, tapi itu adalah menandakan kayak legendnya, kelegendannya itu. Bisa aja kan ada manusia di dunia ujung belah dunia lain, dia adanya sendiri, terus nanti dia akan menjadi sosok legend itu. Terlalu nyerempet sih, tapi lu gak mungkin dia gak akan terima pendapat gue. Mungkin agak-agak sang Mesias gitu, tapi dia gak akan terima pasti. Oh gak bisa sih. Gue jangankan Messi. film yang zombie Kel. Lu kan Iya. mengatakan zombie kan. Gue nonton Star Wars, gue suka banget sama Star Wars. Gue bisa maraton episode 1 sampai 9 walaupun 7, 8, 9-nya busuk ya. Tapi biasanya episode 3 itu gue rada cepetin atau skip di bagian tertentu. Waktu Padme itu istrinya Anakin Skywalker. Dia tuh broken. lu. Gue juga gak ngerti coy. Di situ dia broken heart karena Anakin Skywalker-nya bener-bener tentu dark side. Dan di situ kayak kalau lu memahami filmnya itu kayak dia harusnya chosen one tapi dia malah milih jadi dark side. Bagian itu aja gue kadang-kadang gue skip. Lalu takut sedih. Kayak nggak nyaman aja nontonnya buat. Padahal kan udah tahu adanya kayak Yes. gitu ya. Cuman menariknya karena sebenarnya kan itu science fiction, tapi lu tetap bisa carried away. Iya. Dan pertanyaan lu, pernah nggak gue nangis nonton film? Ada satu film yang bener-bener gue sampai keluar ingus cuy nangis. Itu adalah nonton Wedding Dress. Wedding Dress film Korea. Oh, gua nggak nonton. Coy lu coba nonton Film Wedding ya, Dress. bukan series. Film Korea udah lama. Itu horor tingkat dewa cuy. Gila. Di film itu itu kan anak kecil yang main. Mamahnya tuh nyiapin baju nikah buat anaknya. Oh, gue pernah lihat Yes. sih. Ini tapi udah agak lama ya. Udah Oh, iya, lama, 2010. udah lama. Oke, gua mau nonton. Anaknya ini dia tahu mamahnya sakit. Jadi setiap kali mamahnya tidur dia tuh giniin mamahnya. Oh, ngecek dia Ngecek masih masih hidup apa enggak. Sampai akhirnya nggak Pas hidup, meninggal. udah meninggal gitu. Itu tuh momen setiap kali dia ngecek gitu tuh Gue kayak nangis. sampai akhirnya ya udah, Iya, akhirnya iya. mamanya meninggal. Kan mamanya. Itu beda, itu Hachiko. Kalau Nah, Hachiko ini- menurut Kelvin Enggak soal nangis tadi gue juga pernah. harus sembunyi-sembunyi kayak ngerokok gitu ya. Iya. Film Korea. Jadi dia ada 2 tuh. Ceritanya adalah ini gue gara-gara di TikTok sih nonton. Jadi cuplikannya tuh ada pemadam kebakaran meninggal. Tapi terus dia kagak tahu kalau dia Nggak tahu dia meninggal. meninggal, iya, di Sering kan TikTok. tuh lewat Iya, potongan. beberapa tahun yang lalu tuh. Ini ya? Apa ya judulnya ya? Six Sense. Bukan. Six Sense Olive bagus. lagi nonton dia drama itu drama. Iya, pokoknya dia ada 2. Tapi yang pertama gue tonton, gue nangis. Tapi kalau lu memang taraf nangisnya nggak terlalu Bor, lu mesti nonton itu. apa? Jadi dia tentara, Bray. Tentara kalau Korea tuh Wamil. gitu, Bro. Terus dia meninggoy. Terus dia ketemu ibunya, Bro. Anjay di situ gua ya ampun nangis. Oh, gua ada satu gua. film Korea andalan juga kalau lu ngomong Korea. Apa? Judulnya Ban. BUNT. Band. Ban Tentang apa tuh kalau lu main baseball tentang Oh, ini yang marah gini doang. Jadi cerita tentang anak retardasi mental, tapi dia suka sama
main baseball, cuma dia nggak bisa main baseball. Hmm. Jadi target dia dan orang tuanya hanya mendukung kalau dia bisa ban. Itu gokil, sedih, Oh tapi dia mental. retardasi mental. Oh. Dan di Lama situ juga tuh, lama juga. dan di situ mungkin pesan juga buat orang tua di sana, kalau misalkan memang ternyata mendapatkan anak yang retardasi mental, pasti orang tua yang harus kuat, nggak cuma anaknya doang kan. Nah, orang tua yang kuat tuh juga harus bisa menyadari batasan anak. Misalkan jangan terlalu dipush. Oh, iya, temukan keahliannya dia, terus kembangkan di situ. Manage ekspektasi juga. Manage ekspektasi. semana Karena gitu kalau ya. misalkan ekspektasinya terlalu tinggi, nanti yang hancur ekspektasinya bukan cuma anaknya, tapi Yeah. orang tuanya juga. Nah, nanti itu malah jadi satu keluarga kurang sehat. Tapi obrolan ini nih gue jadi inget. Jadi gue sama Novia tuh pernah diundang ke acara TV gitu. Terus ada Novia, terus ada Jedar juga di situ. Nah tapi di situ juga ada segmen terakhirnya tuh ngundang anak-anak yang berkebutuhan khusus lah gitu. Nah terus di situ tuh kayak Buta kan? iya buta, tunanetra. Tapi dia jadi tunanetra ini pada nonton bola gitu. Nah terus ada komunitas yang istilahnya tuh kayak Bisik-bisik, teman bisikin bisik. dia, oke nih dioper ke sini apa segala macam. Yang di luar gitu. negeri kan ada yang pakai board. Nah, Dia ini tuh juga pakai kayak board. gini. Waktu kemarin Terus kok- timnas. Sekarang pertanyaan gue, kalau misalkan boardnya dibohongin gimana ya, misalnya gini nih. Ronaldo gocek bola, puter. Kan sekarang kalau dia gambarin Anthony gimana? Nah Muter atau dia muter. makanya tuh Anthony tuh ya, makanya dia waktu itu pernah ada mau dicium sama wanita berkebutuhan khusus juga nih videonya. Aduh gak usah lah. Anjir lah, gak usah lah. Ini dark banget, ini dark banget. Tapi anyway terus pembicaraannya Jedar tuh dia kan orangnya kayaknya agak polos banget gitu ya. Ceplos Aduh ya ampun, aku bersyukur banget aku dikasih maksudnya anak Anakku. yang sehat apa segala macem. Gue waktu itu agak kaget, maksudnya kayak lu blunt juga ya maksudnya ngomong gitu. Terus sepersekian detik Novi langsung jawab, ya ampun aku juga loh, aku persis ngebatin hal yang sama gitu. Dan akhirnya gue di jalan tuh ngebahas gitu sama Novia kayak ya kita bersyukur banget dapat ya anak yang sehat dan segala macam. Tapi kita juga salut sama orang tua tuh yang memang dikasih apa ya semacam porsi hidupnya tuh anak yang berkebutuhan khusus, karena it's very not easy gitu easy untuk dan ngejalaninnya bro. Strong person banget dibuat Itu jadi orang. kalau ada orang dewasa tuh strata yang paling sulit menurut gue sih Salah satunya itu ya? bukan salah satu, dia di divisi lain sih bro. Divisi Dia lain. udah Premier League, kalau ini masih Championship One bro, maksudnya ya Liga 1. Gue bilang lu gak ngerti-ngerti juga lah, gak usah lah nyaut-nyaut. dia aja nanya Arsenal masih ada satu cup apa UCL masih lu tanya. Iya. Tapi film Korea satu lagi please banget, gue mau Drama ngasih yang tahu kita lu. tonton lah. Drama, gue nangis di depan Jupe, gue nangis. Siapa apa? Oh my ghost client bro. Iya, bener. Lu mesti coba nonton Hantu baru. Mirip tapi Maksud dia- gue nonton, gue asal nonton aja, pengen nonton. Terus ternyata gue rekomendasi ke Calvin sama Novia, mereka suka juga. Gue suka juga. Terus Diceritain kemana-mana. buset bos, itu ya episode terakhir gue Novia udah selesaiin terus bilang kamu nanti nonton aja kalau misalnya in the middle of the gunfight in the middle of your work, kalau misalnya ada waktu nonton Karena Novia udah nonton dulu deh. nonton dulu. Gue nonton episode terakhir nih. Novia bilang wah itu sedih banget gitu kan. Gue nonton, oh ini kayaknya ini sih yang sedih. Aman, gue masih sedih. Gue berusaha kayak sedih sih tapi gue gak sampai nangis. Jupe lagi ngedit tuh. Tiba-tiba ada scene dimana gue gak expect bro. Dia ketemu sama kakaknya yang selama ini tuh ada di episode 1, 2 dan seterusnya ada kakaknya. Ternyata kakaknya bro udah meninggoy kayak Six Sense gitu. Wah, gue dari kayak langsung nangis gue. Si Jupe sampai kayak, hah mas kenapa mas gitu. Gue sedih banget bro. Jadi gak nyangka gitu tiba-tiba anjir ternyata kakaknya men. Dan waktu itu gue abis baru aja kehilangan sepupu gue yang gue deket banget lah sama dia gitu. Oh, Dan baru lah anjir. Udah setengah tahun itu. setengah tahun ya. Iya. Oh berarti baru-baru ini lo nonton? Tahun lalu lalu itu filmnya tuh, tahun tahun mungkin tahun lalu Juni Juli gitu lah. Kayak kan kalau misalnya horor lu tadi tuh 500 Days of Summer, La La Land. Gue ngerti kenapa itu horor buat lu bro. Karena kita nih sebagai orang-orang yang sedikit banyak pernah ada di posisi karakter cowoknya gitu ya. Kita tuh merindukan satu kata bro. Apa? Closure. Ngeri.
Kita Jadi tuh Calvin punya ya? jangan gitu anjing. Tuh kan lu semua. Kelvin ada kan? Ada. Bim kan gue lagi setup lampu buat spotlight buat apa gitu ya. Pokoknya kalau suatu hari gue nggak bilang gue mau ya. Kalau suatu hari gue open mic, satu orang yang nggak boleh ada, Bima. Ntar dulu dong gue setup lampu ya, boleh nggak nih? Tapi bro close. Jadi nggak lucu nih anjir lah. Bete. Pokoknya gitu. Nah tapi kalau Jadi apa closernya yang lu belum dapet? Nah kalau ini kita bisa ngerasain itu. Nah yang Oh My Ghost Client, gue tuh kayak pengen closure sama si sepupu gue yang udah meninggal gitu. Kayak Nyet kok lu gak cerita sih masalah lo gitu. Sampai gue pernah mengalami satu kejadian yang menurut gue cukup mystical. Mimpi. Karena enggak, kalau mimpi mah sering kan. Kan gue kan Apa mimpi basah? Calvin mistis. Gue cuma mimpi doang loh. Dia mimpi banget. Lo berdua nggak akan ada di open mic perdana gue. Bakal heckling dia terus ya. Lo berdua, lo berdua nggak akan ada tuh. Misalnya gue masuk Kompas Suci, ngapain gue ke Kompas Suci ya? Lo ngapain? Lo Ini ikut kompetisi. kok lu main HP sih berdua kayak itu terus sama cerita gue? Oke lanjut. Enggak udah balik. Udah aja nih anjir. lanjut. Kayak warkop anjing. Enggak, jadi momen mistisnya tuh di Dimas Beck. Loh, gue dengerin anjay. ini masih dalam waktu 40 hari itu sih. Jadi Oke. gua rencananya tuh mau nonton saudara gue manggung bro di Kemang kalau nggak salah. Akhirnya gue nggak biasanya maksudnya gue niat untuk nonton gitu. Gue bilang oke, Will gue nonton deh gitu. Terus gue naik Grab bike biar Iya. gue naik Grab bike biar cepet. Gini Bray, kalau lu gak mau dengerin cerita gue, lu bilang. Gua dengerin. Lu bilang. Tadi gue udah sempet mencet ini sekali. Harusnya udah berubah. Cuman kan belum berubah jadi gue pelan-pelan aja berubahnya. Ya udah, biar cerita itu menjadi cerita gue aja. Ya udah, Lanjut. udah stop. Lo mau nonton Willy nih. Gue mau nonton Willy nih. Sah. Jalan gue. Terus tiba-tiba bro, hujan deras banget. Sampai gak bisa diterobos. Gue udah pakai apa namanya? Jas hujan. Itu masuk airnya dan di tas gue tuh ada laptop, ada kamera segala macam. Gue bilang, wah ini nggak bisa nih. Depan gue udah lihat genangan tinggi segala macam. Bang, udah bang. Gue aja sampai harus teriak bro. Gue contohin ya teriaknya. Boleh. Bang, udah bang. Berhenti sini aja. Hah? Udah berhenti sini aja. Sampai 3 kali. Akhirnya udah berhenti aja. Dor, gue berhenti tuh di situ. Ada yang nembak. Dor. Terus. Ayo lanjut. Terus gue berhenti lah akhirnya. Gue berhenti tepat di depan satu buah gedung. Pas gue masuk, Oh. gue masuk tuh bro di gedungnya itu. Terus akhirnya wah ada kopi ya. Ada kopi nih di situ. Gue belilah kopi Kenapa di situ. tuh gak boleh disebut kopi? Gue lagi nyari sponsor kopi. Iya. Gue masuk ke situ, gue baru sadar itu adalah kantor almarhum saudara gue. Oke. Lu tau apa yang gue lakukan? Gue ngopi as if ada orang di depan situ. Ngeri. Jadi biar Lo beli 2 berarti kopinya? 1. Kurang. Nanti jadi sajen dong kalau misalnya ada di depan. Lucu banget. Iya kan? Biar closure Jadi ya, sajen. maksudnya. Closure bahwa terkadang itu dalam kehidupan, apalagi kehidupan orang dewasa ya, cukup kita duduk bareng aja. Nggak perlu ada kata-kata yang terucap. ngeri. I'll give up trying. Coba. Saya mau nanya. Kenapa harus pakai kacamata hitam? Tadi gue udah pencet ini kan Ranger merah nih, ya kan? Rencananya buat Kelvin, cuman Kelvin gak ngerti Ranger merah itu apaan. Enggak bro, dia ketiduran denger cerita gua. Enggak. Dia sambil Tidur merem. tadi. Hampir. Yang penting semua bahagia.